Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya materi minggu lalu, yaitu tentang bangun datar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jajaran genjang atau jajar genjang. Nah, jajar genjang itu seperti yang ada di layar ya gambarnya. Kemudian dia memiliki 4 sisi yang berupa 2 sisi lurus ya yang saling berhadapan dan 2 sisi miring kanan dan kiri ya. Kemudian terdapat alas dan tinggi. Nah, alasnya itu yang bawah ya. Yang berada di bawah itu ada simbol A, kemudian tingginya itu yang dia tegak lurus ke atas ya, yang garis putus-putus. Nah, kemudian contohnya di sekitar kita itu seperti yang ada di layar ya. Lanjut ke rumus. Nah, kalau jajaran genjang kelilingnya itu adalah 2 dikali buka kurung alas ditambah sisi miring tutup kurung ya. Jadi alas ditambah sisi miring dulu dikerjain, baru dikali dengan 2 ya, yang tanda kurung dulu dikerjain seperti biasa, baru dikali. Kemudian luasnya. Nah, luasnya di situ adalah alas kali tinggi atau A dikali T. Ya, oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, di situ ada sebuah gambar jajar genjang ya. Hitunglah keliling dan luasnya. Nah, di situ diketahui ya, penyelesaiannya diketahui alasnya adalah 7 ya, yang bawah. Kemudian tingginya yang tegak lurus garis putus-putus ya adalah 4 cm. T ya, T-nya 4 cm. Kemudian sisi miring atau S miringnya adalah 5 cm. Nah, maka kelilingnya bisa kita cari dengan rumus 2 dikali alas tambah sisi miring, maka 2 dikali A-nya diganti sesuai soal ya nak, A-nya adalah 7 cm ya, atau 7 ditambah sisi miringnya adalah 5, jadi 2 dikali 7 ditambah 5. Kerjakan dulu yang tanda kurung, yaitu 7 tambah 5 adalah 12. Jadi 2 dikali 12 sama dengan 24 cm. Ya, jelas ya. Kemudian luasnya rumusnya adalah alas dikali tinggi. Nah, alasnya itu tadi berapa? 7 cm ya. Kemudian tingginya adalah 4 cm, maka alas dikali tinggi yaitu 7 dikali 4 sama dengan 28 cm pangkat 2 atau 28 cm kuadrat. Oke, jelas ya. Lanjut. Trapesium. Nah, trapesium luasnya adalah setengah dikali A tambah B dikali tinggi, atau sama dengan A tambah B dikali tinggi per 2. Nah, jadi unsur-unsurnya itu memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut ya. Kemudian ada 2 sisi yang berhadapan tetapi dengan panjang yang berbeda, yaitu garis A dan garis B ya, seperti yang di layar ya. A dan B-nya itu panjangnya berbeda. Kemudian garis putus-putus itu adalah T atau tinggi. Maka contoh yang bisa kita lihat di sekitar ya, itu adalah gambar perahu ya. Perahunya itu adalah trapesium yang terbalik tuh. Kalau kita lihat ya, bukan layar perahunya tapi yang bawah, bagian bawah perahunya itu. Kemudian masuk ke contoh soal. Situ ada gambar trapesium. Nah, jadi trapesium itu ada yang
dua sisi miringnya sama, ada yang dua sisi miringnya itu berbeda sisi miringnya, atau bahkan ada yang satu lurus satu sisi miring kanan kirinya ya. Nah, jadi di contoh soal di situ hitunglah luasnya. Nah, di situ A-nya adalah 12, B-nya 16, dan tingginya adalah 10 cm. Nah, masukkan rumusnya, yaitu luas sama dengan setengah dikali A tambah B dikali tinggi. Maka setengah dikali A-nya diganti ya 12 dan B-nya adalah 16. Jadi 12 ditambah 16 dikali tingginya diganti 10 sesuai soal ya. Maka sama dengan setengah dikali 28 itu dari 12 tambah 16 sama dengan 28 ya, dikali 10, maka hasilnya adalah 140 cm kuadrat atau 140 cm pangkat 2. Belah ketupat. Nah, yang berikut adalah gambar dari bangun datar belah ketupat. Kemudian di situ juga ada rumusnya ya, kelilingnya sama dengan 4 kali sisi, sesuai dengan sisinya ada 4 dan luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Nah, jadi diagonal itu yang garis di dalam belah ketupatnya ya, yang membelah tengah belah ketupat itu. Kemudian luasnya lagi bisa juga ditulis setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, kemudian unsur-unsurnya, belah ketupat punya 4 sisi yang sama panjang, kemudian dimana sisi yang berlawanan sejajar. Garis diagonal membelah ketupat dengan sudut siku-siku ya. Kemudian contoh yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari yang seperti belah ketupat adalah ketupat seperti yang ada di gambar ya, ketupat yang biasa untuk lontong, sate bisa ya. Nah, kemudian di situ ada contoh soal. Di situ ada gambar belah ketupat ya, kemudian tentukan luasnya, tahu maka luasnya adalah, jadi kita mau cari luasnya. Nah, di situ diketahui diagonal satunya adalah 12, diagonal 2-nya adalah 16. Nah, sisi yang miringnya itu enggak kita ambil ya, karena kita nggak mau cari keliling. Kalau kita mau cari keliling tinggal kita kalikan aja 10-nya 4, tapi kita nggak cari keliling ya nak, kita cari luas. Jadi kita hanya butuh diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, rumusnya kita masukkan, luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2, maka sama dengan setengah dikali diagonal satunya tadi kan berapa? 12, diagonal 2-nya 16, maka 16 dikali 12. Kemudian sama dengan hasilnya adalah 96 cm kuadrat atau cm pangkat 2. Nah, menentukan diagonalnya itu mana diagonal 1 dan diagonal 2 itu terserah ya anak Umi, mana aja boleh, karena di situ adalah operasi hitungnya perkalian. Jadi mau terbalik diagonal satunya yang bawah, diagonal 2-nya yang mendatar ya, yang horizontal diagonal 1, vertikal diagonal 2 boleh, atau sebaliknya boleh, yang mendatar diagonal 1, yang tegak lurus diagonal 2, atau sebaliknya yang lurus diagonal 1, yang mendatar diagonal 2, itu terserah ya, nggak apa-apa. Oke, berikutnya layang-layang. Nah, bentuknya seperti yang ada di layar ya, mirip seperti layang-layang namanya. Nah, untuk rumusnya keliling layang-layang itu adalah 2 kali sisi pertama ditambah sisi kedua ya. Jadi luasnya diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2.
ya, sama mirip kayak belah ketupat ya, cuman ini diagonalnya ada yang lebih panjang. Kalau belah ketupat diagonalnya nggak jauh beda, cuman ini dia lebih panjang lagi. Rumusnya sama ya kayak belah ketupat. Nah, nanti layang-layang juga ada yang dikasih simbol A, B, C, D ya di setiap sudutnya. Nah, kalau yang dikasih simbol A, B, C, D bisa pakai rumus setengah dikali AC dikali BD ya. Nanti bisa kita lihat di contoh soal. Nah, untuk unsur-unsurnya, layang-layang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, kemudian mempunyai satu pasang sudut berhadapan yang besarnya sama, mempunyai 4 titik sudut, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus ya. Nah, contohnya yang bisa kita lihat yaitu layang-layangan ya. Kemudian contoh soal, nah tuh dia ada gambarnya ya, layang ya. Kemudian di situ ada titik O ya, itu yang di tengah. Kemudian di situ diketahui panjang apa tuh diagonal 1 atau AC itu ya. AC dari A ke O sampai ke C. Jadi AO nya itu kan 9, O ke C nya itu 16, jadi AC nya itu 9 ditambah 16 sama dengan 25 cm ya. Jadi diagonal satunya itu 25 cm. Kemudian diagonal 2 nya itu B, dari B ke O sampai ke D lagi atau BD ya, itu panjangnya 12 cm ya. Berarti dari B ke O 6, dari O ke D juga 6, maka diagonal 2 nya adalah 12 cm. Oke, perhatikan tentukan luas rumusnya ya. Maka luasnya kita masukkan aja rumusnya setengah kali AC dikali BD. Maka setengah dikali 25 dikali 12 sama dengan 150 cm pangkat 2 ya, atau 150 cm kuadrat. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Dilanjut dengan latihan soal ya, halaman 74 nomor 1 sampai dengan 8. Jangan lupa buat gambar dan penyelesaian. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.